Salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, saya dan saudara yang percaya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan selamat malam bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya tetap dipelihara dan dilindungi Tuhan. Di malam hari ini kita riletkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Sebelumnya ingat firman itu ketika baca atau kita dengar, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Puji nama Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila kami memiliki sikap yang benar, percaya yang benar kepada Allah kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Sikap orang percaya kepada Allah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah merendahkan hati. Air selalu datang ke lembah, dari ketinggian ke lembah, dari gunung ke lembah. Kasih karunia selalu datang dari tempat yang maha tinggi, datang ke umatnya yang merendahkan hati. Dan kebaikan Tuhan, kasih yang sempurna selalu datang dari tempat yang maha tinggi ke tempat orang-orang yang mempercayainya, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya Alkitab katakan, kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita dipuji Tuhan. Bukan dicelah Tuhan, tapi dipuji Tuhan. Karena apa? Dia suka kepada orang-orang yang rendah hati. Bapa memuji Yesus ketika dia merendahkan hatinya, mau mati di kayu salib, taat sampai mati. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dia dipuji. Yang kedua dikatakan dikasihi Tuhan. Jadi kalau engkau mau dipuji oleh Tuhan, mau dikasihi oleh Tuhan, ya mari rendahkan hati. Kita saja melihat orang yang sombong, kita nggak suka. Kita manusia loh. Kan ada orang-orang yang dari penampilannya saja, dari kata-katanya kita sudah jenuh. Kita ingin kalau bisa jatuh sedikit. Tapi kan nggak boleh. Begitu sombong kata-katanya. Saya kalau ada orang yang suka menyombongkan diri, kalau dia sudah datang ke rumah saya melarikan diri. Kalau saya sudah sempat dia datang, saya akan melarikan diri. Karena apa? Bagi saya nggak ada manfaat. Saya merasa dikamili dengan itu. Iya, ada orang yang, sudahlah. Daripada mendengar hal yang itu, lebih baik baca firman Allah, kita dapat berkatnya. Menghafal firman Allah, kita dapat berkatnya. Daripada mendengar ke orang-orang sombong, nggak ada artinya. Nanti bisa menular lagi lama-lama. Itu sebabnya kalau dia, kalau sudah terpaksa,
Ya kalau kadang-kala sudah bukan ngomong itu bukan satu jam itu. Wah, udahlah. Ya, jadi kemudian dikasihi oleh Tuhan. Ya, lalu kemudian ditinggikan oleh Tuhan supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Pada waktunya, ada waktunya Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Tapi pertanyaan saya, apakah kita cukup rendah hati menurut penilaian Tuhan? Bukan menurut penilaian saya atau menurut orang lain, tapi menurut penilaian Tuhan. Apakah kita cukup rendah hati di hadapan Tuhan? Saya yang kolerik ini, itu agak sukar itu. Tapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, karena kita percaya kepada Allah, kita harus melatih diri kita untuk kita rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya saya katakan kepada Tuhan, hari ini saya mengeluarkan air mata untuk suatu doa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya bilang kalau saya sudah tidak bisa menangis di hadapan Tuhan, jangan buat air mataku kering. Karena kalau kita sudah mengeluarkan air mata di hadapan Tuhan, jatuh hati Tuhan. Karena air mata kita itu ditaruh dalam kirbatnya, bukan air mata buaya. Bukan air mata palsu. Ingat, ditinggikan pada waktunya, percayalah. Engkau yang rendah hati, yang bertahan dalam kerendahan hatimu, engkau akan ditinggikan pada waktunya. Karena itu janji firman Allah. Lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah, kita mewarisi negeri, Mazmur 37:11, kita bersukacita. Wow. Jadi ada manfaat. Dan contohnya ya, Paulus, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, Kisah Rasul 20:19. Kita semoga kita juga adalah orang-orang yang rendah hati dalam melayani Tuhan. Artinya segala anugerah engkau bisa berkata-kata, engkau bisa mengingat, engkau bisa melakukan, itu karena Tuhan memberikan engkau hikmat, memberikan engkau kemampuan untuk bisa berkata-kata. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini penting, menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak menyerahkan diri, kita mengambil untuk kita diri sendiri. Dan saya sangat pagi-pagi sekali datang kepada Tuhan. Saya sering berkata, kau mengambil kendali dalam hati, dalam hidup. Karena kalau saya mengambil kendali, si kolerik ini mengambil kendali, itu bahaya. Saya sadari itu. Dan itu sebabnya dalam sujud saya kepada Tuhan, saya minta kepada Tuhan untuk Dia mengendalikan darah saya sepenuhnya. Dia menjadi Tuhan, Dia menjadi Raja, Dia menjadi penguasa atas hidupku. Dan saya yakin dan percaya kekuatan yang saya punya, anugerah yang saya nikmati, kasih yang saya nikmati, itu berasal dari Dia. Kemampuan yang saya miliki itu juga berasal dari Dia. Dan tidak ada perlu disombongkan dalam hidup. Menyerahkan diri kepada Tuhan supaya apa? Kita tidak khawatir akan hidup ini, tidak bimbang, tidak takut hari esok, tidak takut masa depan. Karena kita tahu Tuhan yang akan menolong kita. Contohnya Yusuf. Bagaimana Yusuf dalam perjalanan hidupnya, bukan setahun 2 tahun dia menderita. Dari 17 tahun sampai usia 30 tahun, berarti 13 tahun. Tapi pada ujung ceritanya kita tahu bahwa penderitaan yang dialami membawa proses api yang sedang dialaminya, membawa dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan Alkitab katakan tidak ada orang yang bisa bergerak kalau tidak atas perintah Yusuf. Itu orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan orang yang menyerahkan diri diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan kekuatan, diberikan kuasa oleh Tuhan.
Jadi serahkan diri kita kepada Tuhan. Terakhir, percayalah Allah lah yang memelihara kita. Wah, jadi kan ada orang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan, sampai ngoyo, sampai banting tulang, dan mau menabung sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya dia mati dengan tenang. Orang yang percaya kepada Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan, maka dia akan menjadi tenang dalam hidup. Kalau seperti kami ini, ya gereja Pantekosta itu kan gereja Pantekosta heran lah. Dia hanya bisa mengandalkan lututnya. Nggak ada, bulan depan saya sudah dapat gaji sekian menurut standar. Belum pendapatan dari ini dan itu. Kita enggak. Kita mengandalkan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu sebabnya doa dan puasa, merendahkan hati, itu menjadi bagian kita. Ya, tapi tidak apa-apa. Kesegaran iman selalu datang, kekuatan iman selalu datang, kemampuan dari Tuhan selalu datang, kesenangan, kebahagiaan, sukacita selalu datang. Saya tidak tahu apakah Anda sudah membayar nasar Anda, saya sudah membayar nasar saya kepada Tuhan. Ya, yang setiap hari harus saya lakukan. Dan pujiannya belum sampai 10, ya, pujian. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus 1000 ucapan terima kasih itu sudah saya naikkan kepada Tuhan. Pujian sudah, tapi mungkin belum genap 10. Tapi yang mau saya katakan, sebentar, setelah selesai saya akan menyelesaikannya. Artinya yang mau saya katakan adalah percaya Allah lah yang melihara hidup kita. Enggak usah. Kita begini. Dalam Yesaya, dalam Mazmur 107, jika ayat 1 dan 2, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, jikalau Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Intinya ini yang mau saya katakan. Ia akan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu itu. Haleluya. Tuh, orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Orang menyerahkan diri dipelihara oleh Tuhan. Pada waktu tidur pun kau diberkati. Itu sebabnya orang yang tidur dalam Tuhan itu tidak enggak gitu. Ya, karena ada penjaga kita. Pada waktu tidur pun kita dijaga, dipelihara. Dan itu sebabnya saya katakan, pastikan sikap hidupmu kepada Allah adalah orang yang merendahkan hati, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dan yang percaya bahwa Allah yang memelihara, dan engkau akan menikmati hidup yang dari Dia dan pemeliharaan yang supranatural dari Tuhan. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami semua memiliki sikap sebagai orang percaya kepada Allah yang betul-betul merendahkan hati, menyerahkan diri kami kepada Tuhan, dan percaya Allah lah yang melihara kami. Terima kasih, kami percaya. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, kalau engkau mau didoakan, serahkan diri pada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan Engkau datang kepada mereka karena Engkau tidak mengenal jarak, ruang, waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih. Dan bagi Engkau yang sedang mengalami kemalangan, kesusahan, apapun itu, penderitaan, datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Itu janji firman Allah dalam Matius 11 ayat 28. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, mereka membutuhkan uluran tanganmu, dan tolonglah mereka, karena Engkau yang berjanji memberikan solusi jalan keluar. Dan kalau dalam kekurangan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pertolonganmu, kebaikanmu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita berdoa, membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah. Jangan lupa memperkatakan firman Allah dalam hidup kita, karena itu akan juga membantu kita untuk bertumbuh dalam kebenaran. 1 ayat, 2 ayat yang kita bisa perkatakan, dan itu menjadi rema. Kalau itu menjadi rema bagimu, itu sangat berharga. Satu contoh, ya, kalau saya mengalami kesusahan yang sangat begitu, Filipi 4 ayat 13 itu menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan. Dan Mazmur 91 ayat yang ke-15, Anda bisa baca. Pada waktu kesesakan Dia ada, waktu kita berdoa Dia menjawab, kalau belum dijawab Dia sertai kita dalam kesesakan kita. Yang pasti Dia luputkan kita. Yang penting kita melekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.